Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di Bincang-Bincang Mentor Klinik. Saya dengan Dr. Yusuf dan kita kedatangan tamu seorang sales experience konsultan. Nah, kita bincang-bincang bagaimana sih membuat marketing di klinik dengan Mas Jeffrey. Mas Jeffrey, Ya. silakan perkenalkan. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Jeffrey. Saat ini saya menjadi konsultan di Eccentric ya, sebagai sales experience consultant, di mana salah satu dari misi kita ya, yaitu bagaimana kita menebarkan experience luar biasa pada customer kita. Jadi seperti itu nanti dok, pembahasannya kurang lebih ya gitu ya. Nah, Mas Jeffrey, Ya. banyak pertanyaan dari para owner klinik, para pebisnis klinik, ataupun manajemen klinik. Bagaimana sih supaya kliniknya rame? Bagaimana Baik. mendatangkan pasien ke kliniknya? Kadang-kadang ada yang kliniknya sudah meningkat tapi stuck dia. Siap. Kliniknya pasiennya tadi rame, tiba-tiba kemudian stuck karena mungkin saking banyaknya kompetitor yang sering Ya. bermunculan. Nah, ini gimana kita menyiasatinya, Mas Jeffrey? Baik, terima kasih dokter. Jadi kita mau tahu ya, kondisi market sekarang itu sungguh luar biasa padat gitu ya. Kita lihat kompetitor sudah menggunakan berbagai macam teknik ya, ada yang online, ada yang offline, ada yang ads juga gitu ya. Ada juga yang mengadakan event dan lain-lain. Namun ada satu prinsip yang selalu kita bisa dibilang yang selalu kita pegang gitu ya, bahwa hubungan kita dengan market itu adalah hubungan kita dengan manusia ya. Yang namanya customer kita itu adalah manusia. Karena itu bagaimana kita memberikan experience yang luar biasa. Jadi apapun teknik marketingnya nanti adalah bagaimana memberikan experience ke customer. Kenapa seperti itu? Karena nanti di experience ini dokter, ini akan membuat customer ini, ya kalau kita lihat dari alurnya ya, nggak hanya trust kepada bisnis kita, tapi yang paling penting adalah di tahap mereka mau menginfluence, mau mengenalkan tentang layanan kita seperti apa ke orang lain atau ke circle-nya. Bahkan kalau kita lihat beberapa riset ya, terutama dari bukunya Gerardi itu mengatakan satu orang itu punya circle atau pertemanan hingga 250 gitu ya, saking banyaknya. Jadi bagaimana di setiap satu customer yang berkunjung ini, kalau bisa dibilang bukan hanya teknik marketingnya ya, tapi bagaimana touch point kita ke customer ini benar-benar luar biasa, experience yang kita berikan luar biasa, dan tentunya hal ini akan membuat customer nggak hanya loyal dengan kita, yang kita harapkan yang paling tinggi adalah mau menjadi influence kita menjadi marketing kita. Dan itu yang paling awet sih dokter. Nah, kalau misalkan kliniknya baru berdiri nih Mas, Baik. apakah memang untuk mendatangkan pasien biar orang tahu atau pelayanan di kita memang butuh iklan kah Ya. atau gimana? Terus kemudian setelah dia datang berarti memang yang kata Mas Jeffrey tadi berarti gimana dikelola supaya si customer ini mendapatkan experience yang baik di klinik kita sehingga dia balik lagi atau bahkan Influence. menginfluence ke kerabatnya, teman-temannya yang 250 orang itu ya. Ya, baik. Jadi memang ada berbagai macam strategi, apalagi ini untuk klinik yang baru buka ya dokter ya. Pasti tantangannya akan jauh lebih challenging gitu ya. Nah, salah satu teknik yang biasa digunakan oleh rekan-rekan yang baru membuka adalah bagaimana meningkatkan awareness-nya. Dengan meningkatkan boleh melalui iklan barangkali ya, atau barangkali dengan mengikuti event. Namun yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ya, setiap leads yang masuk itu mendapatkan experience luar biasa dari kita. Jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan, nggak apa-apa lah, satu pasien aja gitu, atau mungkin yang leads yang masuk, nggak apa-apa deh, baru satu orang aja gitu. Kita nggak pernah tahu sumber leads datang dari mana. Jadi kita pastikan kita bisa mendatangkan leads dari manapun ya, dari event kah, dari iklan, atau dari konten-konten sosial media kita. Tapi yang paling penting poinnya adalah setiap leads yang masuk itu harus kita buat maksimal, kita kasih experience yang luar biasa, karena selalu kita yakini ya, bahwa yang namanya experience itu lebih luar biasa daripada sekedar transaction ya. Jadi relation over transaction itu benar-benar terjadi. Jadi nggak peduli nanti misalnya sehari baru satu atau dua klien atau customer yang berkunjung, nah kita kasih experience yang luar biasa biar mereka mau menginformasikan ke teman-temannya, ke saudaranya, kemanapun, biar bisa menjadi maksimal dan relationship-nya bisa terbangun. Itu sih saran kita. Berarti memang harus kita datang ke apa yang menjadi market kita, di mana dia berkumpul, Iya. entah itu di lewat mungkin penyuluhan ya Mas Jeffrey Ya, bisa juga. penyuluhan,
lewat event-event kita datang atau Iya. ada kumpulan orang pengajian mungkin ya Mas Jeffrey ya. Bisa PKK gitu. PKK, kemudian atau lewat iklan Iya, untuk wilayah tersebut kan. bisa nggih. Tapi kita harus menjaga supaya kalau orang datang ke situ juga mendapatkan layanan ataupun experience yang memang sehingga dia terkesan ya, baik itu Iya. dari dokternya, dari Benar. petugas-petugasnya ataupun layanan yang pasti sembuh udah pasti kalau dia klinik kan. Oh Kalau ya, harapannya harapannya pasti sembuh kan Mas. Iya. Tapi di samping itu juga dia harus mendapatkan experience yang luar biasa. luar biasa dari Siap. kita ya Mas ya. Nah, Iya. itu gimana Mas caranya supaya di samping dia udah datang, Baik. kemudian mendapatkan supaya dia dapat experience yang tadi Mas Jeffrey bilang, Iya. touch point itu gimana kita Memberikan gitu ya? memberikannya terhadap mereka itu Mas? Iya, memang ada berbagai macam strategi sih, Dok. Jadi mulai apakah kita menerapkan sales literasi ke tim kita, nanti akan kita Oke. detailkan ya, sales literasi seperti apa, atau mau menggunakan framework yang lain ya, buyer journey dan lain-lain itu banyak. Tapi memang poinnya adalah kita tahu dulu nih karakter customer kita ini seperti apa. Ya, keinginan terdalam customer apa? Berkunjung, apakah hanya ingin sehat aja atau ada hal lain? Biasanya Oke. banyak pasien yang ingin berkunjung karena keinginannya adalah ingin sembuh gitu ya. Iya. Tapi di balik itu kita harus menggali, kenapa dia harus sembuh? Apakah dia adalah tulang punggung keluarga gitu ya? Jadi dengan kesembuhannya dia bisa bekerja lagi, bisa mencari nafkah lagi untuk keluarganya. Itu ada keinginan terdalam. Dan kita juga sebagai seorang sales, bahkan nggak hanya sekedar sales yang the real sales person gitu Dok ya, tapi kita memastikan semua tim yang ada di perusahaan kita itu adalah seorang sales. Semua punya karakter, mengetahui karakter customer seperti apa. Kalau dia adalah tulang punggung keluarga, maka akan kita diskusikan ya, akan kita sampaikan ke mereka bahwa Bapak, insya Allah kalau Bapak berkunjung ke sini, insya Allah akan diberikan kesembuhan gitu ya, sehingga Bapak bisa kerja, beraktivitas lagi, bisa lebih maksimal lagi untuk keluarga. Itu mengetahui karakter dari customer kita. Gitu sudah. Berarti memang setiap orang yang ada di klinik itu, mulai dari depan mungkin satpam, pendaftaran, dokter, Iya. sampai dengan kasir ataupun tempat penyerahan obat, dia harus tahu istilahnya harus bisa menjual ya Mas. Iya. Harus ada istilahnya sales literasi tadi Mas Iya. Yogi bilang ya. Iya. Berarti harus dibentuk gitu Mas ya. Ya, benar Nah, Dok. Cara membuat sales literasi itu seperti apa gitu, Mas? Yes, baik Dok. Jadi memang untuk sales literasi ini cukup unik ya. Ini menggunakan framework yang dibuat oleh Donald Miller ya di bukunya Building a Story Brand. Jadi selain kita mengetahui keinginan terdalam customer di karakternya, kita juga harus tahu kendala-kendala customer apa, gitu ya. Kendala yang menghambat si customer ini atau masalah dari customer ini sehingga membutuhkan bantuan kita. Itu harus kita ketahui juga dan harus perlu kita tulis juga, kita bukukan. Ya, setelah itu baru bagaimana cara kita membantu customer kita. Setelah itu baru bagaimana cara kita mengajak customer untuk menggunakan layanan atau produk kita, karena kita seorang sales ya, namanya perusahaan pasti arahnya adalah call to action. Dan kalau customer jadi beli, apa yang harus kita lakukan, dan kalau tidak jadi beli, apa yang harus kita berikan. Jadi memang kalau boleh dibilang harusnya sales literasi ini nanti berupa manual book, Dokter. Jadi berupa buku yang harus dibaca oleh semua tim, sehingga semua tim ini memiliki pemahaman yang sama tentang sales, pemahaman atau literasi yang sama tentang customer yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Seperti itu. Berarti memang semuanya harus paham ya terkait sales literasi ini Mas ya. Ya, kemudian semua orang harusnya bisa jadi marketer ya. Iya. Bukan hanya tim marketing ya. Iya, benar. Atau bukan hanya lewat iklan, tetapi semua produk-produk layanan yang ada di klinik tersebut dia harus tahu dan harus bisa bagaimana sih dia bisa menginfluensi customer kita ya. Sehingga customer bisa menginfluence circle-nya mereka ya. Kemudian dia merekomendasikan klinik kita ke keluarganya atau ke kerabatnya, ke temannya segala macam. Iya, itu salah satu strateginya, Dokter. Nah, gimana selain itu Mas, dalam artian gini, sales literasi ini berarti harus disusun nih Mas ya. Iya. Harus ada story brain-nya kalau tadi Mas Jeffrey bilang ya. Berarti harus disusun, ada framework-nya yang disusun. Boleh apa namanya? Di-spill gitu ya. Boleh. Ya, jadi memang di framework ini cukup unik ya Dokter ya. Jadi kalau kita lihat, kita nggak hanya sekedar bertanya pada customer gitu ya, tapi kita juga harus bertanya pada tim kita, pernah punya pengalaman seperti apa dalam menghadapi customer, sehingga tidak perlu kita mengarang gitu ya, karena kita berusaha untuk mengekstrak, mungkin salah satu tim kita ada yang sudah mendapatkan banyak pengalaman ini gitu ya, menghandle customer. Dan itu perlu kita ekstrak dari mulai apa keinginan terdalam customer tadi ya. Setelah itu kita tulis, kalau di problemnya kita tulis apakah masalah yang menjadi poin utama lah, pain pointnya si customer datang ke kita itu juga perlu kita tulis dengan lengkap Dok. Karena ada beberapa customer yang
kendalanya bukan hanya sakit aja ya, tapi bisa jadi dia ada yang tidak ada biaya atau barangkali direkomendasikan oleh mertuanya ke Iya, ke klinik yang ya. lain gitu ya. Ya itu yang perlu kita bukukan, kita framework-kan dan perlu kita gali juga dari pengalaman rekan-rekan yang ada di klinik gitu. Berarti intinya kalau utamanya memang balik lagi kalau saya tangkap Mas ya, yang pasti servisnya ataupun layanan di klinik kita udah harus baik gitu Mas ya. Iya, Yang kemudian yang kedua ya semua produk-produk ataupun layanan yang ada di kita harus kita sampaikan ke tim kita. Jangan sampai ada customer nanya jadwal, nanya layanannya apa aja, harganya apa, tim kita nggak tahu nih Mas. Iya, Atau bahkan mereka nggak menggali keinginan terdalamnya dari customer pain point tadi Mas ya. Iya. Berarti kita harus menggali juga pain point-nya customer kita ya. Iya, dokter, itu yang paling bahaya adalah saat ada tim ditanya oleh pasien gitu ya, terus jawabannya sebentar ya saya tanyakan dulu, itu kan ada jeda waktu yang cukup berbahaya juga. Berarti kalau di istilahnya kan kadang-kadang klinik kita pun ada nomor customer service ya. Iya. Nah, customer service pun harus respon tuh Mas ya. Iya, Kalau kadang-kadang nanya terkait produk, kadang-kadang kan teman-teman ini dia punya media sosial, dia punya WA apa namanya WA customer, kemudian ada juga Facebook segala macam ya. Iya. Itu berarti respon time-nya kalau orang nanya harus cepat gitu Mas. Iya, selain juga respon time, terus juga bagaimana interaksinya gitu ya. Bagaimana kita membuat customer ini dekat dengan kita gitu. Itu juga PR yang ya bisa dibilang wajib kayak kondisi market yang sekarang gitu ya. Dipaksa untuk semua orang ini harus membangun relationship yang baik dengan customer, membangun experience yang luar biasa dengan customer. Jadi kalau dari sisi bagaimana untuk ya biar nggak stuck marketnya, biar customernya juga datang ke klinik dengan ramai gitu ya. Ya kita harus memperhatikan jangan-jangan ada sisi-sisi atau touch point yang dimana customer tidak mendapatkan experience dari kita. Oke. Itu cukup berbahaya sih. Nah, Mas, berarti apa namanya? Ini harus ada touch point ini bisa kita setting juga ya istilahnya, Mas. Iya, benar dokter. Jadi kalau di kami kita menggunakan framework yang buyer's journey ya. Jadi bagaimana si customer ini dari transaksi salesnya, dari transaksi pembeliannya ini benar-benar kita kasih experience luar biasa di sana di setiap touch point-nya. Experience-nya itu belum atau bisa dibilang nggak harus kita kasih gift atau kita kasih reward hadiah, nggak seperti itu. Tapi dengan pelayanan kita yang cepat itu juga termasuk experience gitu ya. Terus juga tempat duduk saat customer duduk itu ya tempat duduknya nyaman. Terus kita kasih info, Ibu kemungkinan kurang 5 menit lagi Ibu ya. Jadi itu membuat customer tidak merasa berapa lama lagi ya gitu ya. Karena kita aktif untuk membangun relationship dengan customer dan tentunya itu membangun experience yang luar biasa bagi customer gitu sih Pak. Berarti balik lagi ke timnya Mas ya. Dalam artian gini lah. Timnya ini pun harus kita kelola, memang harus teman-teman yang memang di layanan itu yang ada empatinya ke customer ya, ke pasien, apalagi orang sakit nih Mas ya. Iya, pasti. Berarti harus dibangun nih, dibangun apa namanya servisnya, dibangun mungkin culture-nya di tim kita supaya memang apa namanya empatinya muncul dari tim kita ke mereka. Kadang-kadang pendaftarannya bagus, kemudian security-nya bagus, dokternya bagus, tiba-tiba tempatnya kotor. Yang kedua, kadang-kadang timnya kasirnya jutek. Nah, itu juga berbahaya. Itu berarti kan semua tim yang ada di dalam di tim kita itu harus oke semua nih Mas ya? Iya. Selain harus oke semua, juga harus bisa membangun touch point ya, membangun di setiap touch point itu relationship dengan si customer, si pasien tadi itu dokter. Jadi memang itulah kenapa di awal kita harus memastikan semua tim kita ini memahami sales literasinya, gitu ya. Jadi dengan begitu semua tim itu punya empati yang sama, merasakan apa yang dirasakan oleh customer. Jadi ikut merasakan bagaimana sih kalau customer lagi kebingungan menunggu chat kita, gitu ya, atau customer lagi kebingungan membutuhkan informasi segera dari telepon kita. Nah itu juga perlu kita maksimalkan di sana biar customer ini yang paling bahaya dokter ya. Kalau sampai mereka nulis di sosial media atau mereka tulis di Google Maps gitu ya review, itu dampaknya luar biasa gitu ya. Jadi banyak orang yang di sisi consideration saat mempertimbang-timbangkan mau ke klinik mana gitu ya. Saat mereka cek di Google review-nya ternyata banyak sekali yang hal-hal yang kurang menyenangkan. Nah itu juga cukup memberatkan nanti di sisi marketing maupun di sisi sales-nya. Ya karena masyarakat sekarang ya customer sekarang tuh sebelum dia berkunjung
dia pasti lihat reviewnya dulu Mas Iya, ya. benar, benar. Dia nanya-nanya rekomendasi, kalau enggak dari entah itu dari teman, entah itu dia lihat gimana sih klinik kita seperti apa gitu. Iya, benar. Nah, Mas, setelah itu berarti salah satunya pasien-pasien kita atau bahkan ke keluarganya itu kita Iya. harus bangun relationship nih Mas ya. Pasti Berarti ada. harus ada kita setting ataupun kita namanya customer relationship management harus kita Iya. bangun itu Mas. Pasti, Dokter. Iya. Nah, itu gimana tuh Mas? Iya. Kalau kita membangun apa istilahnya CRM-nya ini? Ya, baik. Jadi memang kalau sudah di tahap customer kita sudah cukup banyak gitu ya, atau Ya. barangkali customer kita sudah mulai banyak yang berkunjung gitu ya. Nah, itu mulailah kita untuk bisa membangun CRM yang sampai ke tahap keluarganya ya. Jadi apakah kita nggak sekedar jualan-jualan aja, ngiklan-ngiklan aja, tapi bagaimana kita membangun kedekatan dengan pihak keluarga pasien juga gitu ya. Misalnya kita ada event gathering gitu, atau barangkali bagaimana kita memberikan ya ucapan salam lah, Pak, terima kasih Pak udah berkunjung, nanti salam ya Pak sama keluarga. Itu hal-hal yang mulai dari awal, Hal-hal simpel aja. simple aja, membangun experience yang luar biasa sehingga customer merasa oh diperhatikan. Belum lagi nanti teknik-teknik seperti kita menanyakan kabar setelah 3 hari berkunjung, bagaimana keadaannya gitu ya. Apakah ada yang keluarga di rumah yang tertular juga atas sakitnya. Itu ada bagian-bagian bagaimana kita membangun ya simple experience tapi benar-benar ngena ke customer. Berarti bukan hanya broadcast Oh, iya, baik. promo apa gitu, justru mungkin orang kayak kita aja lah kalau lagi jalan-jalan di mall kemudian dibagikan brosur ataupun dijualin, kan saya lihat masyarakat sekarang tuh lebih pintar Mas ya. Iya. Dalam arti lebih pintar, lebih cerdas. Kalau kita jualan tuh kayaknya mereka jengah gitu loh Mas. Iya. Gimana Mas tuh Mas? Nah, benar Dok. Jadi memang semakin ke sini ya, kalau masyarakat ataupun market kita atau customer kita itu sudah sangat cerdas ya. Iya. Bahkan nggak hanya di masyarakat aja, dari penyedia aplikasinya pun, WhatsApp pun, untuk nomor baru itu selalu ada informasi mau diblokir atau mau dilanjutkan, dan itu cukup besar ya. Jadi customer punya power untuk kalau emang nggak sesuai atau barangkali nomor baru ini dirasa mengganggu, itu Langsung bisa juga blok, diblokir. Dan itu dampaknya nomor dari klinik yang apalagi nomornya udah lama, kalau sampai ini ya hilang itu kan benar-benar kerugian yang luar biasa kondisi market sekarang ya. Jadi memang benar-benar kita membangun relationship ya. Jadi broadcast apakah tidak boleh? Tentunya itu berdasarkan strategi. Tidak apa-apa broadcast, tapi memang ada strateginya, ada desainnya. Tidak semua hal di broadcast. Ada apa dikit di broadcast, tapi benar-benar ke market yang sesuai, informasi yang umum saja. Itu salah satu strategi bagaimana untuk men-broadcast gitu ya. Jadi dokter, kalau kita bisa lihat, saya bukan anti broadcast, anti AI dan lain-lain, tapi saya pro pada human. Jadi sebelum saya melakukan kegiatan sales activity-nya ya, kegiatan salesnya, saya coba merasakan dulu kira-kira saya nyaman nggak apabila mendapatkan broadcast seperti ini. Kira-kira saya nyaman nggak apabila saya pendekatan ke relationship atau membangun relationship-nya ke customer itu seperti ini. Jadi memang walaupun kita udah punya AI, aplikasi, tapi tetap human adalah yang menjadi salah satu market kita sih. Ya, karena kita berhubungan dengan orang ya Mas Iya, ya. Makanya kita harus pun merasakan berempati ke orang tersebut ya, rasakan orang tersebut ya. Oke, jadi bukan hanya broadcast promo, orang cenderung mereka memang jadinya malas gitu lah. Iya, Malah bisa. kadang-kadang kita di blok gitu Ya, Mas itu ya. bahayanya. Berarti yang kuncinya memang harus dijalin dulu relationship-nya Mas ya. Iya, benar dokter. Oke. Nah, Mas, Ya. kalau menurut Mas Jeffrey, apakah fungsinya media sosial itu kalau kita lihat berarti sales literasinya pun memang harus disesuaikan juga dengan konten-konten kita di media sosial kita kalau kita membuat media sosial Mas ya? Benar dokter. Jadi memang salah satu manfaat ya kalau kita bisa lihat, salah satu fungsi dari sales literasi adalah membantu tim konten dalam membuat kontennya gitu ya. Contoh misalnya kita di klinik kecantikan gitu ya. Kita lihat keinginan customer itu apa sih? Oh ternyata pengen putih, glowing gitu ya, bersih dari jerawat. Tapi setelah kita gali keinginan terdalamnya, ternyata bisa jadi ingin lebih disayang sama suaminya. Nah itulah yang membuat konten-konten kita itu yang awalnya nanti mungkin lebih banyak membahas tentang jerawat, glowing, kita ganti dengan keharmonisan keluarga, bagaimana suami yang sayang kepada istrinya, bagaimana suami yang mungkin posting-posting terus foto-foto istrinya karena senang istrinya perawatan dan mendapatkan wajah yang bersih, yang glowing itu. Jadi ada keinginan terdalam. Istilahnya keinginan terdalam, kalau istilahnya customer experience, job to be-nya. Iya, job to be-nya. Iya, itu yang bisa membantu tim konten juga. Jadi tim konten nggak ada yang kehabisan ide itu apalagi ya, tinggal dicek aja job to be-nya apa, keinginan terdalam apa. Nah itu nanti bisa dimasukkan menjadi konten sih dok. Berarti marketing itu di klinik itu memang sangat-sangat luas sekali Mas ya, bukan hanya sekedar
broadcast WA yang tadi dibilang Iya, ya, bukan hanya sekedar punya media sosial, bukan benar. hanya penyuluhan, tetapi memang kita memang harus menggali keinginan terdalam dari market kita, customer Iya, kita, Mas ya. benar dokter. Jadi memang seluas itu ya market klinik ya. Jadi apakah kita harus ngiklan terus ya? Kalau bisa jangan gitu ya, karena memang Hmm, kita tahu sendiri kalau iklan kan sesuatu di luar kendali kita. Ya platformnya mau naikin, mau nurunin atau mau dan lain-lain itu kan berat. Tapi kalau relationship memberikan experience itu kan benar-benar kendali dari kita. ya, Ya kita ya, bisa ya. memaksimalkan di sana. Itu sih dok. Karena menurut pengalaman saya justru kekuatan ya kayak di klinik keluarga ya, Hmm, kekuatan word of mouth, iya, rekomendasi kita dari orang lain itu lebih kuat, iya, hampir mungkin 70%, 80% lah, dibandingkan dengan iklan, Mas. Jadi iya, memang tahu dari mana biasanya kita informasi bukan media sosial ataupun Google, tetapi 70-80% memang dari saudara, dari hmm, kerabat, dari teman itu. iya benar. Berarti memang kekuatan ya memang harus kita membangun customer experience dan dibuat sales literasinya, Mas ya. Iya, Di memang samping harus ya. memang dijalin relationship-nya di klinik Di kita klinik. dengan customer kita, Mas ya. Iya, benar dokter. Jadi memang seperti itu yang harus dilakukan. Nah, Mas, ini banyak pertanyaan juga, Mas, dari Iya, para owner-owner klinik. Nah, kadang-kadang mereka itu kliniknya udah lama nih, Mas. baik. Kliniknya udah lama, udah berjalan, tapi ya pastinya stuck aja. Gitu-gitu aja, Mas. Iya, Dalam artian kalau membuka layanan lagi, istilahnya dia nggak mungkin terkendala modal segala macam, tetapi pengen pasiennya itu bertambah. Nah, iya. apa nih yang harus dilakukan para owner klinik nih, Mas? Siap. Jadi memang balik lagi ya dokter karena sales literasi itu tidak hanya untuk tim sales, tidak hanya untuk tim konten ya, Hmm. tapi untuk manajemen sendiri juga harus melihat kira-kira problem yang paling banyak dialami atau menjadi kendala terbesar dari area market saya di sekitar sini itu apa. Sehingga itu bisa menimbulkan atau memunculkan ide-ide kira-kira apa yang harus kita lakukan. Misalnya market kita paling banyak adalah orang-orang yang terkena diabetes gitu ya dokter ya. Hmm. Ya kita bikin community dulu, komunitas orang-orang yang terkena diabetes. Setelah itu juga kita maksimalkan experience di sana sehingga nanti bisa jadi kita mempunyai fitur baru ya atau mungkin kita memiliki usaha baru lah ya atau Layanan lah ya. layanan baru gitu ya yang berasal dari apa yang menjadi Keinginan dari customer keinginan ya. customer seperti apa. Banyak customer yang mengalami kendala apa sehingga itu bisa membuat manajemen memiliki mendevelop lah, meriset dan mendevelop itu menjadi sangat mudah. Jadi itu bisa menjadi salah satu strategi bagaimana agar bisa menciptakan hal-hal baru, tapi semua ada datanya, semua ada informasinya di sales literasi tersebut. Berarti memang data itu di klinik itu sangat-sangat penting, Mas ya. Sangat luar biasa. Karena Dokter. banyak teman-teman di klinik itu dia punya data customer, punya rekam medis elektronik, punya data pasien, tempat tinggal, umur, Iya, penyakit. Nah, cuma kadang-kadang mereka memang nggak memanfaatkan data ini untuk kepentingan apa namanya, baik itu marketing, baik itu membuka layanan tadi seperti iya, yang Mas Jeffrey sampaikan. Ini gimana sih Mas ngolah datanya ini untuk iya. sehingga menjadi salah satu alasan kita untuk membuat marketing ataupun keputusan-keputusan di klinik kita atau sebagai seorang owner ini. Siap, Gimana Mas? siap. Jadi dokter memang benar. Banyak sekali database-database itu yang tercecer gitu ya. Ya. Yang paling mengerikan adalah database-database yang tidak tersentuh sebenarnya. Yes. Gitu ya. Padahal kita tahu sendiri database ini mahal dan penting sekali gitu ya. Hmm. Banyak yang mulai biarin deh, gak apa-apa nanti bisa dapat data lagi gitu ya. Apalagi dari pengalaman saya sebagai seorang sales, kadang database itu waktu dulu saya selalu ya udah kalau udah closing berarti ya sudah selesai gitu ya. Gitu. Kayak kalau di kita kalau dia udah periksa, udah sembuh, selesai gitu Iya, Mas. itu yang paling berbahaya sih dok. Karena dari perjalanan saya sebagai seorang sales, database ini yang nanti akan membantu saya. Ya, saat saya sudah mulai bergeser, market sudah mulai berkurang gitu ya. Database inilah yang perlu kita maksimalkan lagi. Itulah kenapa salah satu strategi ada dengan CRM tadi dok. Jadi memang untuk CRM sendiri ya, memang kita menyarankan kalau memang database sudah banyak, kita menggunakan tools ya, yang untuk mengelola database customer itu dengan luar biasa. Kenapa? Karena di situ nanti kita dalam tanda kutip agak berkurang lah dalam hal mendata ataupun dalam hal merapikan database. Kita bisa fokus ke strategi-strateginya gitu ya. Makanya kita selalu menyarankan untuk database wajib untuk rapi dulu dokter. Jadi semakin lengkap semakin baik sih. Tapi mungkin beberapa rekan-rekan banyak yang hanya dapat nama, nomor WhatsApp gitu aja ya, atau nama atau alamat barangkali. Ya, dengan hal-hal yang mungkin terbatas itu masih bisa dimaksimalkan.
Mungkin dengan nomor WhatsApp kita mulai membangun relationship dengan menghubungi satu persatu, Oke, memastikan mereka menyimpan nomor kita gitu ya. Terus bagaimana kita aktif melihat story mereka di WA. Terus itu juga like juga warna hijau itu ya, love warna hijau itu menunjukkan bahwa kita ini mulai membangun relationship dengan mereka. Jadi hal-hal sesimpel itu, apalagi kalau database-nya super lengkap gitu ya, sampai tahu hobi, pekerjaan, gaji, itu kita bisa membuatkan ya kalau bisa dibilang event-event apapun lah ya dari hasil kita melihat database tersebut. Wah, berarti kalau begitu banyak ya, Mas. Kalau misalkan kita pasien rata-rata sehari, misalkan anggaplah 10 atau 20, kita udah buka klinik selama 3-4 tahun. Berarti database-nya sangat-sangat banyak ya, Mas. Sangat-sangat banyak. Kapan kita sih perlu menggunakan bantuan mesin atau tools untuk mengelola CRM ini, Mas? Iya, baik. Jadi memang untuk membantu kita itu memang semakin awal semakin bagus ya dokter, karena memang di awal mungkin masih baru berdiri mungkin bisa menggunakan ya dicatat dulu manual ya. Tapi kalau sudah mulai berjalan ya paling nggak 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan berjalan kan pasti kita memerlukan itu. Semakin awal semakin bagus. Kenapa? Karena kita nggak ada yang namanya meninggalkan database gitu ya, atau meninggalkan customer. Jadi customer yang orang-orang pertama yang baru kita baru buka klinik, terus customer yang baru awal-awal datang itu justru mereka orang-orang yang luar biasa gitu ya. Mau masuk ke klinik kita lah, itu yang relationship harus kita bangun biar mereka mau menjadi influence kita, mereka mau untuk ya bahkan yang paling keren nih dok, ada brand juga yang pembelanya itu bukan dari pihak perusahaan. Jadi kalau ada serangan dari kompetitor yang menjadi advocate yang membela itu adalah customer sendiri gitu. Jadi memang semakin cepat kita merapikan database kita, semakin cepat kita mendapatkan ya data all customer ataupun pasien kita dari awal, itu semakin bagus. Dan logikanya sih kalau kita bisa menjaga relationship dengan baik dengan customer, tentunya budget marketing ini bisa kita anggarkan atau alokasikan ke tempat yang lain atau bisa kita kurangin. Karena untuk mendatangkan market kita bisa mengandalkan dari database ini. Itu ya. Ya, itu sudah. Mas, berarti bisa dibilang marketing klinik ini sangat di klinik ya, sangat luas, bukan hanya mungkin sekedar kalau yang teman-teman tahu kan hanya sekedar punya media sosial, kemudian punya website, punya dia di Google, di mesin pencarian SEO-nya ada. Iya, benar. Tetapi lebih luas itu ada customer experience, ada sales literasi, ada CRM segala macam, mengelola data tadi, Mas. Iya, benar. Belum media sosial maupun konten-kontennya harus sesuai dengan sales literasi yang kita buat itu, Mas ya. Iya, benar dokter. Itu lebih memudahkan dan tentunya lebih membangun relationship-nya lebih dalam lagi. Gitu. Kalau misalkan gini, Mas, kalau menghidupkan, caranya gimana sih, Mas? Kita menghidupkan pasien-pasien yang churn, dalam arti ini memang dia udah lama sih Pak Jeffrey ini misalnya. Pak Jeffrey ini biasanya berobat ke tempat kita, tapi udah lama nggak berkunjung nih. Baik. Banyak pasien-pasien gitu kok. Banyak dulu kita layanan umumnya ini meningkat, kok tiba-tiba sekarang kok sepi. Bapak ini yang sering datang, mungkin entah itu kecewa dengan layanan, entah itu tersinggung atau bukan. Bahkan mungkin kita nggak tahu nih apakah dia pindah kompetitor kah ataupun dia pindah kota atau nah itu gimana tuh, Mas? Ya, memang hal tersebut itu sering terjadi dokter, apalagi kalau kita baru memulai untuk menjalankan lagi CRM kita, mulai membangkitkan lagi database kita. Hal-hal tersebut itu sering terjadi ya. Gimana caranya untuk memulai lagi gitu ya, ngobrolin lagi. Ada beberapa cara gitu ya. Salah satunya adalah dengan kita tidak langsung mengkontak dulu ya. Misalnya ada tipikal customer yang tiba-tiba kalau kita tanya apa kabar Pak, itu langsung ini siapa lagi, nomor udah nggak tak simpan gitu ya. Terus juga tiba-tiba masuk gitu ya. Makanya ada beberapa teknik ya yang harus kita gunakan, melihat dari tipikal customer kita seperti apa, karakternya seperti apa. Kalau memang tipikal customernya ini adalah sudah kita nama dihubungi di atas tahun gitu ya. Kalau tiba-tiba kita hubungi mereka ada defense ya, agak mundur gitu. Makanya kita mulai untuk membangun relationship-nya melalui kita melihat story-nya dulu. Bisa juga kalau kita mendapatkan kontak IG-nya, kita like dulu nih akun-akun IG-nya gitu ya. Kita mulai sedikit-sedikit komen lah di feed-nya gitu ya. Jadi membuat si customer tidak kaget karena tiba-tiba kita langsung kontak kembali. Langsung japri, halo Pak, apa kabar Pak? Bagaimana keadaan sekarang kan? Ini siapa lagi? Apalagi kalau orangnya nggak nyimpen ya. Tapi kalau saran dari kami sih, membangun relationship itu ya balik lagi nggak perlu
terburu-buru gitu ya, nggak perlu langsung pokoknya di-share langsung mendapatkan, enggak. Kita bangun relationship sesuai dengan apa yang menjadi keinginan customer. Bagaimanapun juga pasien, customer atau database kita itu human. Jadi kita rasakan dulu. Kalau saya tiba-tiba dapat WhatsApp gitu, kira-kira gimana ya gitu ya. Apalagi kalau broadcast ya semuanya sama itu gimana iya, ya. Makanya iya, kita iya. perlu pendekatan yang smooth dulu gitu. Wah, Mas Jeffrey banyak sekali ilmu yang didapat nih untuk para teman-teman owner klinik, para pebisnis klinik. Mas, kalau Ya, bisa Mas Jeffrey simpulkan, baik. kira-kira buat teman-teman apa sih saran ataupun eh, advice untuk kita para pebisnis ataupun para owner klinik untuk bagaimana sih supaya marketing di klinik itu seperti apa dan bagaimana kita menjaga customer kita nih supaya tetap loyal seperti tadi atau bahkan advocate. Nah, Iya. itu caranya gimana, Mas? Baik, terima kasih dokter. Jadi memang seperti prinsip yang kita pegang tadi ya, relation over transaction. Jadi bagaimana semakin banyak ya, atau sebanyak-banyaknya lah kita membangun relationship terutama dengan customer kita. Kita maksimalkan lagi database kita gitu ya. Jangan sampai ada customer kita ini yang tidak mendapatkan experience yang luar biasa dari kita. Dan balik lagi, experience itu bukan berarti kita harus memberikan sesuatu, mengeluarkan budget itu enggak. Dengan merasakan apa yang dia rasakan itu juga merupakan experience dari customer kita atau pasien kita. Apalagi pasien di klinik ya pasti menginginkan empati dari kita. Lah, empati inilah yang tentunya ke depan gitu ya, yang akan membuat customer ini nggak hanya sekedar menjadi influence, advocate gitu ya, tapi benar-benar bisa membantu kita untuk menjadi kalau bisa dibilang channel marketing yang baru lah gitu ya. Oke. Membuat customer merasa bahwa aku harus merekomendasikan karena aku sudah mendapatkan kebaikan gitu ya. Aku sudah mendapatkan hal yang luar biasa dan tentunya nama kebaikan pasti akan disampaikan ke orang lain juga bagaimanapun dengan keburukan ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat si customer ini mau share kebaikannya sehingga si customer-customer ini punya keluarga, punya circle yang ya diajak untuk berkunjung ke klinik kita. Jadi sekali lagi relation of transaction, bangun relationship dengan seluar biasa mungkin gitu ya. Bangun experience yang luar biasa, bagaimanapun juga pasien, customer, database kita adalah human atau manusia. Wah, terima kasih sekali Mas Jeffrey sudah berbagi Siap. Ya. terkait sales experience, customer experience maupun customer relationship management di Mentor Klinik. Baik. Sukses sekali selalu Mas Jeffrey. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih teman-teman. Kita balik lagi ketemu lagi nanti di bincang-bincang Mentor Klinik selanjutnya.